Ada mobil-mobil baru yang memberikan status begitu tinggi sehingga akhirnya menjadi patung dekoratif di halaman dealer. Ini adalah seni modern yang sangat mahal pada tahun 2026. Sementara harga naik secara tidak masuk akal, konsumen telah mengatakan cukup untuk investasi buruk dan utang tak terbatas. Hari ini kita akan menguraikan 16 model yang merupakan aset beracun yang menumpuk debu di bawah sinar matahari. Tetaplah sampai peringkat nomor 1, karena itu adalah kendaraan dengan depresiasi paling agresif di pasar. Mari kita mulai. Nomor 16, Dodge Hornet 2026. Kasus Dodge Hornet adalah salah satu contoh paling menarik tentang bagaimana kehilangan identitas dapat menghancurkan peluncuran dalam hitungan bulan. Stellantis mencoba strategi yang mereka yakini sebagai master, mengambil Alfa Romeo Tonale, memberinya tampilan yang sedikit lebih agresif, lencana Dodge, dan menjualnya sebagai kembalinya merek tersebut ke segmen mobil kompak. Masalahnya adalah, pabrik Dodge tidak bodoh. Penggemar merek ini mencari tenaga mentah, otot Amerika, dan sikap pemberontak. Mereka tidak mencari SUV Italia dengan krisis identitas dan mesin 4 silinder yang terdengar seperti peralatan rumah tangga. Kelebihan stok Hornet sangat besar. Di beberapa wilayah, unit-unit tersebut menghabiskan lebih dari 200 hari tanpa ada yang menanyakannya. Dan itu logis. Ketika Anda menetapkan harga sekitar $45.000 atau $50.000 untuk kendaraan yang terasa kecil di dalam dan bersaing langsung dengan raksasa keandalan seperti Mazda CX-5 atau Toyota RAV4, hasilnya adalah pengabaian total. Kurangnya minat begitu besar sehingga dealer tidak tahu bagaimana menyembunyikannya di belakang halaman mereka. Selain itu, Hornet menderita krisis harga dibandingkan dengan pesaing Jepang dan Korea yang tidak dapat diatasi. Sementara Kia dan Hyundai menawarkan garansi 10 tahun dan teknologi infotainment yang benar-benar berfungsi, Hornet datang dengan perangkat lunak yang tidak menentu yang diwarisi dari DNA Italianya dan janji kinerja yang kurang di dunia nyata. Ini adalah mobil yang tidak ada yang meminta dan sekarang tidak ada yang ingin membeli. Menjadi gejala besar pertama bahwa Stellantis telah kehilangan arah dengan merek-merek Amerikanya. Nomor 15, Fiat 500e 2026. Kami melanjutkan dengan bencana rekayasa dan pemasaran lain yang datang kepada kami dari Eropa. Fiat 500e adalah contoh sempurna dari mobil listrik yang tidak ada yang meminta. Jangan salah paham, desainnya ikonik dan memiliki pesona Italia yang biasanya menarik perhatian, tetapi ketika kita beralih dari estetika ke angka-angka nyata, pesona berubah menjadi mimpi buruk finansial. Kita berbicara tentang mobil kecil, dengan jangkauan yang nyaris mencapai 150 mil dalam kondisi ideal, yang di dunia nyata berarti kecemasan konstan untuk menemukan pengisi daya. Penolakan pasar terhadap mobil mikro listrik berbiaya tinggi ini sangat cepat. Siapa yang waras akan membayar hampir $35.000 untuk mobil yang hanya muat 2 orang dengan nyaman dan tidak berguna untuk keluar kota. Dengan harga yang sama, konsumen dapat mengakses kendaraan bensin atau hibrida dengan lebih banyak ruang, teknologi yang lebih baik, dan yang terpenting, ketenangan pikiran karena tidak terdampar di tengah jalan. Dealer Fiat yang sudah memiliki jaringan yang cukup lemah melihat bagaimana unit-unit ini menjadi usang di rak. Teknologi baterai berkembang begitu cepat sehingga mobil dengan jangkauan yang sangat rendah praktis lahir mati. Ini adalah mainan mahal di saat orang membutuhkan alat transportasi yang efisien. Fiat 500e bukan hanya kegagalan penjualan. Ini adalah pengingat bahwa Anda tidak dapat menjual nostalgia dengan harga emas jika kinerja tidak memenuhi kebutuhan dasar abad ke-21. Nomor 14, Ford Mustang 2026. Ini adalah yang paling menyakitkan untuk disebutkan, karena Mustang mungkin adalah ikon besar terakhir yang dimiliki Detroit. Tetapi data tidak berbohong dan sentimen tidak menjual mobil. Ford Mustang 2026 menghadapi krisis inventaris yang belum pernah terjadi sebelumnya, menumpuk rata-rata 201 hari terparkir. Ada lebih dari 18.000 unit baru menunggu pemilik yang tampaknya tidak akan datang. Apa yang salah dengan kuda poni paling terkenal di dunia? Jawabannya adalah campuran dari arogansi korporat dan ketidakterkaitan dengan generasi baru. Ford membuat keputusan untuk merasionalisasi jajaran, hampir sepenuhnya menghilangkan pilihan yang terjangkau, dan mendorong pembeli ke versi yang penuh teknologi yang telah melambungkan harga. Dilema antara EcoBoost dan V8 adalah nyata. Dengan mencoba menjinakkan Mustang agar lebih efisien dan berteknologi, Ford menghilangkan sebagian dari esensi mentah yang membuat orang jatuh cinta pada mobil tersebut. Banyak puritan menolak mesin 4 silinder, tetapi V8 menjadi terlalu mahal bagi kantong rata-rata.
Biaya kepemilikan adalah paku terakhir di peti mati inventaris. Antara harga asuransi untuk pengemudi muda, konsumsi bahan bakar, dan suku bunga yang membuat pembayaran bulanan tampak seperti hipotek rumah kecil, Mustang kehilangan publik alaminya. Anak muda yang dulu memimpikan Mustang pertama, mereka sekarang lebih memilih mobil bekas atau hanya menjauh dari utang 6 digit. Melihat ribuan Mustang menumpuk kotoran di tempat parkir adalah tanda paling jelas bahwa bahkan mitos pun bisa runtuh jika menjadi tidak terjangkau. Nomor 13, Mini Cooper 2026. Mini adalah merek lain yang tampaknya telah melupakan akarnya. Apa yang lahir sebagai mobil rakyat dengan gaya tak tertandingi dan pengalaman berkendara yang menyenangkan, kini telah berubah menjadi objek mewah yang sombong dan, sayangnya, tidak dapat diandalkan. Mini Cooper 2026 menderita konsekuensi dari krisis identitas yang mendalam. Dengan semakin banyaknya komponen mekanis BMW yang terintegrasi untuk mengurangi biaya pengembangan, mereka telah menciptakan kendaraan yang memiliki biaya perawatan mobil mewah Jerman, tetapi dengan kualitas yang dirasakan dari sesuatu yang jauh lebih ekonomis. Analisis detail kegagalan mekanis sangat mengkhawatirkan. Masalah elektronik yang konstan, sistem pendingin yang gagal prematur, dan kompleksitas teknis yang membuat setiap perbaikan di luar garansi menjadi pukulan yang menghancurkan dompet. Konsumen modern meneliti, membaca forum, dan berkonsultasi ulasan sebelum menandatangani kontrak 36 bulan, dan reputasi Mini saat ini adalah sebagai keinginan yang akan memberikan sakit kepala sebelum tahun pertama berakhir. Selain itu, Mini Cooper telah bertambah besar dan mahal, menjauh dari kelincahan yang membuatnya unik. Hari ini ia bersaing dalam kisaran harga di mana ada pilihan yang jauh lebih masuk akal, luas, dan dapat diandalkan. Dealer melihat bagaimana inventaris Mini bergerak lambat, karena tidak ada lagi cukup pembeli yang bersedia mengorbankan ketenangan finansial mereka demi desain retro. Pengalaman berkendara tidak lagi mengkompensasi kecemasan, mengetahui bahwa setiap lampu di dashboard bisa berharga ribuan dolar. Ini adalah mobil yang terjebak di antara dua dunia, dan di pasar saat ini, mobil tanpa tujuan yang jelas pasti akan terlupakan di bawah sinar matahari dealer. Nomor 12, Land Rover Discovery 2026. Kita memasuki wilayah yang hanya bisa digambarkan sebagai arogansi teknis. Land Rover Discovery 2026 mewakili salah satu kesalahan rekayasa paling membingungkan dalam dekade terakhir. Kita berada di hadapan kendaraan yang beratnya lebih dari 2,5 ton. Raksasa yang secara teoritis dirancang untuk menaklukkan medan apapun. Tetapi Ford dan JLR memutuskan untuk melengkapinya. Dalam versi awal, dengan mesin 4 silinder. Ini secara harfiah adalah tank dengan mesin mainan. Fisika tidak memaafkan dan konsumen juga tidak. Mencoba menggerakkan massa yang sangat besar itu dengan mesin sekecil itu tidak hanya merusak pengalaman berkendara, tetapi juga membuat komponen internal mengalami tekanan termal dan mekanis yang konstan. Hasilnya adalah keandalan yang bencana, tetapi drama tidak berakhir pada mesin. Suspensi udara Land Rover yang terkenal tetap menjadi bom waktu finansial. Pemilik melaporkan kegagalan prematur yang membuat kendaraan tidak dapat digunakan, dan perbaikan yang dengan mudah melebihi 5.000 dolar per poros. Elektronik Inggris yang secara historis tidak menentu telah menemukan ekspresi kekacauan maksimalnya dalam model ini dengan layar yang membeku dan sensor yang mendeteksi hantu di setiap sudut. Pasar telah merespons dengan meninggalkan kendaraan ini pada nasibnya. Dengan rata-rata lebih dari 160 hari inventaris, Discovery adalah hantu di dealer. Tidak ada yang ingin membayar harga mewah untuk kendaraan yang akan menghabiskan lebih banyak waktu di bengkel daripada di jalan. Ini adalah bukti bahwa status bukan lagi cek kosong untuk mediokritas mekanis. Ketika seorang pembeli mencari SUV sebesar ini, mereka mengharapkan otoritas dan soliditas, bukan mesin yang mengerang kesakitan saat mencoba bergabung ke jalan raya. Discovery telah beralih dari simbol petualangan menjadi monumen perencanaan korporat yang buruk. Nomor 11, Infiniti QX80 2026. Infiniti tampaknya hidup dalam gelembung di mana waktu berhenti 15 tahun yang lalu. QX80 adalah raksasa yang terlupakan di industri. Kendaraan yang mencoba menjual teknologi dekade terakhir dengan harga mewah modern. Memasuki kabin QX80 seperti melakukan perjalanan waktu, tetapi bukan dengan cara romantis yang Anda harapkan. Tombol-tombol, resolusi layar, dan arsitektur umum dashboard berteriak usang. Ini adalah dinosaurus yang menolak punah, tetapi pasar sudah berhenti memberinya makan. Masalah utamanya, selain estetika yang kuno, adalah konsumsi bahan bakar.
Di era di mana efisiensi dan elektrifikasi adalah norma, Infiniti terus menawarkan mesin V8 yang haus yang melahap bensin secara jorok. Mencapai 12 mil per galon di kota hampir merupakan keajaiban, dan dalam konteks ekonomi saat ini, di mana mengisi tangki monster ini berharga lebih dari $100, konsumen hanya melihat ke arah lain. Tidak ada pembenaran logis untuk mempertahankan tingkat pengeluaran operasional ini pada kendaraan yang tidak menawarkan keunggulan teknologi yang kompetitif. Dealer memiliki unit yang menumpuk yang telah menunggu pembeli hampir setahun. Strategi Infiniti adalah menawarkan diskon putus asa, tetapi bahkan itu tidak berhasil menggerakkan inventaris di hadapan saingan, seperti Cadillac atau Lincoln, yang telah mampu berevolusi. QX80 adalah contoh sempurna tentang bagaimana sebuah merek bisa mati karena kurangnya investasi. Menjual produk lama dengan harga baru adalah penghinaan terhadap kecerdasan pelanggan. Dan halaman yang penuh dengan truk-truk ini adalah bukti tak terbantahkan bahwa pasar mewah tidak lagi menerima sisa-sisa masa lalu. Nomor 10. Buick Enclave 2026. Buick adalah merek yang telah berjuang untuk menemukan tempatnya di dunia modern. Dan Enclave 2026 adalah pusat dari perjuangan yang gagal itu. Kita berada di hadapan aspirasi yang tidak meyakinkan siapapun. Dosa terbesar model ini adalah hilangnya mesin V6. Demi konfigurasi 4 silinder turbocharger yang telah merusak janji fundamental merek, keheningan dan kehalusan. Buick dulunya adalah tempat berlindung bagi mereka yang mencari pengalaman berkendara yang mulus, tetapi sekarang saat menginjak gas Enclave, yang Anda dapatkan adalah suara kasar dan getaran yang meresap ke seluruh kabin. Masalah torque setir pada model ini sangat mengganggu. Dengan mengirimkan begitu banyak tenaga ke roda depan pada kendaraan sebesar ini, kemudi terasa gugup dan murah saat berakselerasi dengan kuat. Ini adalah sensasi mengemudi yang Anda harapkan dari mobil kompak ekonomis, bukan dari SUV yang ingin bersaing dengan merek premium. Kualitas material interior juga jelas mengalami pemotongan, dengan plastik keras di area kontak yang sering digunakan, yang merusak ilusi kemewahan yang coba dijual Buick dalam iklannya. Data inventaris menunjukkan akumulasi yang mengkhawatirkan. Siapa pembeli Buick saat ini? Pelanggan tradisional merasa dikhianati oleh kurangnya penyempurnaan, dan pelanggan baru lebih memilih merek seperti Lexus atau Acura, yang menawarkan keandalan yang terbukti, dan nilai jual kembali yang jauh lebih unggul. Enclave telah menjadi kendaraan fleet untuk persewaan mewah, atau unit yang harus dipaksakan oleh dealer melalui rencana pembiayaan agresif, yang pada akhirnya merugikan konsumen dalam jangka panjang. Ini adalah mobil yang mencoba menjadi banyak hal dan tidak berhasil menonjol dalam hal apapun. Nomor 9. Alfa Romeo Giulia 2026. Alfa Romeo Giulia tidak diragukan lagi adalah salah satu mobil tercantik dan paling menyenangkan untuk dikendarai. Tetapi kecantikan tidak berarti penjualan ketika stigma keandalan mengejar Anda seperti bayangan. Giulia menderita reputasi katastrofik yang tidak dapat dihilangkan oleh merek ini selama bertahun-tahun. Forum pemilik dipenuhi dengan cerita tentang kegagalan listrik yang tidak dapat dijelaskan, dan masalah transmisi yang menyebabkan mobil tidak bergerak selama berminggu-minggu karena kurangnya suku cadang. Itulah hambatan besar lainnya, kurangnya jaringan layanan yang solid. Membeli Alfa Romeo bagi banyak orang adalah tindakan keyakinan yang berakhir dengan frustrasi ketika Anda mengetahui bahwa dealer terdekat berjarak ratusan mil dan mekanik lokal tidak memiliki alat untuk mendiagnosis kendaraan. Ketidakpastian ini menghancurkan nilai jual kembali. Depresiasi Giulia instan dan brutal. Begitu Anda menandatangani kontrak, Anda telah kehilangan sebagian besar investasi Anda, karena pasar mobil bekas takut akan model ini seperti wabah. Meskipun penanganannya luar biasa dan desainnya yang memukau, halaman dealer Alfa Romeo penuh dengan Giulias yang tidak ada yang berani menyentuhnya. Ini adalah contoh utama bahwa di pasar saat ini, gairah tidak dapat mengabaikan logika. Konsumen menginginkan mobil yang menyala setiap pagi, bukan sebuah karya seni yang menghiasi bengkel dealer. Giulia adalah romansa berbahaya yang sebagian besar pembeli tidak lagi bersedia untuk memulainya, meninggalkan penjual dengan inventaris mahal yang hanya mengumpulkan debu dan kekecewaan. Nomor 8. Jeep Compass 2026. Kasus Jeep Compass adalah pusat mimpi buruk yang saat ini dialami oleh grup Stellantis. Apa yang dulunya merupakan nama yang identik dengan petualangan dan daya tahan, kini telah menjadi peringatan berjalan tentang penurunan standar kualitas yang tajam. Compass 2026 mewakili kelalaian sistematis dari sebuah merek
yang telah memprioritaskan margin keuntungan daripada integritas mekanis. Kita tidak berbicara tentang kegagalan estetika kecil, melainkan bencana rekayasa yang telah menyebabkan ribuan pemilik terdampar di jalan raya. Analisis mendalam tentang penurunan kualitas di Stellantis mengungkapkan rantai pasokan yang terganggu dan kontrol kualitas yang tampaknya telah menghilang. Kesaksian tentang kegagalan katastrofik sangat menakutkan. Pemilik melaporkan bahwa kendaraan mereka mati total saat melaju dengan kecepatan tinggi karena masalah kelistrikan yang tidak dapat didiagnosis oleh teknisi. Penarikan kembali menjadi sangat sering, sehingga dealer tidak lagi memiliki ruang di bengkel mereka untuk memproses perbaikan dalam garansi. Transmisi otomatis model ini adalah titik kritis lainnya, dengan laporan tentang perpindahan gigi yang kasar dan overheating sebelum 10.000 mil. Pasar telah menjatuhkan vonis. Halaman dealer penuh dengan unit Kompas yang tidak diinginkan siapapun, bahkan dengan diskon agresif yang mencoba menyembunyikan ketakutan dealer. Konsumen telah memahami bahwa membeli Kompas hari ini adalah membeli tiket lotre, di mana hadiahnya adalah kunjungan mingguan ke mekanik. Ini adalah kejatuhan raksasa yang pernah mendominasi pasar SUV kompak, dan hari ini hanya bertahan berkat fleet persewaan yang tidak punya pilihan lain. Ketidakpercayaan begitu dalam, sehingga bahkan mereka yang loyal pada merek Jeep beralih ke pesaing Asia yang menawarkan apa yang tampaknya telah dilupakan Stellantis: ketenangan pikiran. Nomor 7, Ram 1500 Rev dan TRX 2026. Di sini kita memasuki inti budaya otomotif Amerika. Ram 1500 selalu menjadi simbol kerja keras, alat yang sangat diperlukan bagi pembangun dan petani. Tetapi ada sesuatu yang berubah. Krisis pick-up mahal telah mencapai titik tidak bisa kembali. Stellantis telah memutuskan untuk mendorong harga truk mereka ke stratosfer, mengubah kendaraan kerja menjadi barang mewah yang sederhananya tidak terjangkau bagi pekerja rata-rata. Ram 1500 RF dan versi TRX adalah contoh maksimal dari pemutusan ini dengan realitas ekonomi. Bagaimana mungkin alat kerja sekarang berharga 90.000 atau 100.000 dolar? Simbol kerja Amerika telah menjadi barang koleksi bagi jutawan kota. Sementara pekerja yang benar-benar membutuhkan kapasitas muatan hanya bisa melihat inventaris yang menumpuk dengan pahit. Suku bunga telah mengubah harga ini menjadi cicilan bulanan yang melebihi biaya hipotek. Dealer putus asa karena mereka memiliki jutaan dolar inventaris Ram yang tidak dapat dibiayai oleh siapapun. Gelembung pickup mewah telah pecah, dan Stellantis terjebak di tengah dengan ribuan unit yang mengumpulkan debu. Kenaikan harga buatan ini telah menghancurkan loyalitas kelas yang dibangun Ram selama puluhan tahun. Ketika pekerja menemukan bahwa mereka tidak lagi diterima di merek yang membangun bisnis mereka, kebencian berubah menjadi penjualan nol. TRX dengan konsumsi bahan bakar yang tidak masuk akal dan harga yang terlalu mahal, kini menjadi monumen era ekses yang tidak lagi memiliki tempat dalam ekonomi yang berjuang melawan inflasi. Ram 1500 menjadi hantu di lahan penjualan, mengingatkan kita bahwa Anda tidak dapat membangun merek kerja berdasarkan eksklusivitas finansial. Nomor 6, Mercedes-Benz SL 2026. Mercedes-Benz tampaknya telah kehilangan arah dengan salah satu modelnya yang paling sakral. SL 2026 adalah potret ikon tanpa arah, sebuah legenda yang telah menjadi korban hiperteknologisasi yang tidak perlu. Dalam mobil yang dirancang untuk menikmati angin dan jalan, Mercedes memutuskan untuk memasang layar tengah raksasa yang mendominasi seluruh kabin dan sejujurnya merupakan gangguan visual dan operasional. Masalah mengisi konvertible klasik dengan software kompleks adalah software jauh lebih cepat usang daripada mekanik. Dan pembeli tingkat kemewahan ini tahu betul. Depresiasi model ini adalah rekor di industri. Kita melihat unit-unit yang kehilangan hampir setengah dari nilainya dalam 18 bulan pertama. Mengapa seseorang harus membayar harga penuh SL baru ketika mereka tahu bahwa pasar mobil bekas akan menghukumnya dengan sangat brutal? Selain itu, bayangan Porsche 911 lebih panjang dari sebelumnya. Sementara Porsche mempertahankan nilai jual kembali yang patut ditiru dan koneksi murni dengan pengemudi, Mercedes telah mengubah SL menjadi komputer beroda yang terasa berat dan terputus. Pelanggan berdaya beli tinggi meninggalkan Mercedes demi merek-merek yang masih menghormati warisan mekanis. Melihat SL 2026 di halaman dealer adalah melihat kegagalan desain dan posisi. Ini adalah mobil yang mencoba menjadi terlalu berteknologi untuk puritan dan terlalu mahal untuk penggemar gadget. Putusan pasar jelas, kemewahan bukan hanya menambahkan lebih banyak piksel ke dashboard,
tetapi menawarkan pengalaman yang sepadan dengan investasi jangka panjang, sesuatu yang gagal total dilakukan oleh SL saat ini. Nomor 5, Nissan Versa 2026. Kita mencapai titik yang tampaknya kontradiktif. Nissan Versa adalah salah satu mobil termurah di pasaran. Namun demikian, ia adalah salah satu yang paling banyak mengumpulkan debu di dealer. Ini berfungsi sebagai termometer utama ekonomi saat ini. Jika bahkan mobil paling terjangkau pun tidak terjual, itu karena sistem kredit dan daya beli segmen entry level benar-benar rusak. Versa adalah kendaraan yang jujur dalam tujuannya, tetapi membawa hantu yang belum bisa diusir Nissan. Transmisi CVT. Meskipun ada peningkatan dalam beberapa tahun terakhir, reputasi transmisi Nissan masih menjadi beban yang menakuti pembeli yang mencari daya tahan. Konsumen Versa adalah seseorang yang membutuhkan investasinya bertahan 10 tahun, bukan seseorang yang mampu membayar perbaikan transmisi pada 60.000 mil. Ditambah lagi dengan maraknya pasar mobil bekas bersertifikat. Dengan harga Versa baru, banyak pembeli lebih memilih mobil bekas dari segmen yang lebih tinggi yang menawarkan lebih banyak keamanan dan status yang lebih baik, sesuatu yang vital dalam budaya di mana mobil adalah perpanjangan dari citra pribadi. Krisis Versa memberitahu kita bahwa pasar sedan subcompact sedang dalam perawatan intensif. Margin keuntungan bagi dealer sangat kecil pada model-model ini, sehingga mereka tidak dapat menawarkan diskon besar yang kita lihat pada trek. Ini membuat pembeli dengan anggaran terbatas terjebak di antara mobil baru yang tidak mereka percayai dan pasar mobil bekas yang masih inflasi. Hasilnya adalah deretan Nissan Versa menunggu di halaman dealer, menjadi simbol diam dari kelas menengah ke bawah yang telah dikeluarkan dari pasar mobil baru oleh kombinasi ketidakpercayaan mekanis dan kesulitan finansial. Nomor 4, Lincoln Aviator 2026. Kita sampai pada bagian paling kritis dari daftar ini, di mana kesalahan finansial bercampur dengan krisis identitas perusahaan. Lincoln Aviator 2026 adalah contoh sempurna dari kendaraan yang hidup di bawah bayangan Ford, mencoba mati-matian untuk membenarkan harga premium dengan komponen yang tidak sesuai. Janji Lincoln selalu adalah perjalanan yang tenang, tetapi bagi banyak pemilik, pengalaman itu adalah serangkaian gangguan konstan karena masalah software berulang yang tampaknya tidak memiliki solusi pasti. Infotainment dan sistem bantuan pengemudi di Aviator menunjukkan kegagalan yang berkisar dari layar hitam hingga pengereman hantu di jalan raya. Kesalahan elektronik ini merusak kepercayaan pembeli mewah yang berharap investasi $80.000 mereka berfungsi dengan sempurna. Tetapi yang paling mengkhawatirkan adalah kualitas material yang dipertanyakan untuk harganya. Saat duduk di Aviator, sulit untuk mengabaikan bahwa banyak tombol dan finishing dibagikan dengan Ford Explorer, kendaraan yang jauh lebih murah. Kurangnya diferensiasi nyata inilah yang membuat dealer memiliki inventaris yang menumpuk yang tidak ada yang ingin menyentuh. Konsumen mewah semakin menuntut dan tidak bersedia membayar harga lebih hanya untuk sebuah lencana. Jika pengalaman kabin tidak terasa benar-benar unggul, penjualan Aviator yang runtuh diperparah oleh krisis rantai pasokan yang secara khusus memengaruhi suspensi udara Air Glide, komponen yang dipromosikan sebagai puncak kenyamanan yang pada 2026 ini menunjukkan kegagalan penyegelan prematur. Dealer melaporkan bahwa unit baru tidak dapat digerakkan di tempat parkir karena perangkat lunak manajemen daya menguras baterai 12 volt dalam waktu kurang dari 72 jam tidak aktif. Kesalahan arsitektur elektronik yang belum berhasil ditambal secara definitif oleh Lincoln, dibandingkan dengan pesaing yang menawarkan platform khusus dan mekanik yang lebih halus, Aviator terekspos sebagai latihan estetika di atas dasar teknis yang tidak lagi dapat menyembunyikan akar konsumsi massalnya, menjauhkan pelanggan yang mencari eksklusivitas sejati dan bukan hanya interior dengan kulit yang lebih baik dan isolasi akustik yang lebih besar. Nomor 3, Maserati Grecale 2026. Maserati telah melakukan apa yang banyak ahli anggap sebagai kesalahan $82.000 dengan peluncuran Grecale, mencoba bersaing langsung dengan Porsche Macan tanpa memiliki jaringan layanan atau keandalan legendaris Stuttgart. Sederhananya adalah misi bunuh diri. Grecale adalah kendaraan yang indah dengan mesin yang mengaum dengan jiwa Italia, tetapi disitulah berita baik berakhir. Saat Anda meninggalkan dealer, Anda dihadapkan pada kenyataan brutal. Biaya perawatan yang tidak masuk akal dan depresiasi yang terasa seperti kutukan finansial. Keandalan mekanis Maserati masih menjadi gajah besar di ruangan itu. Pembeli tahu bahwa unit-unit ini cenderung menunjukkan masalah mesin dan elektronik yang kompleks jauh lebih awal daripada pesaing Jerman atau Jepang mereka. Pasar bekas menghukum Grecale tanpa ampun
Mobil yang Anda beli hari ini seharga $80.000 bisa bernilai kurang dari setengahnya hanya dalam 3 tahun. Kehilangan kekayaan yang masif ini adalah yang membuat pembeli cerdas menjauh. Dealer melihat bagaimana unit-unit ini menua di tempat parkir mereka, sementara debu menumpuk di lambang trisula mereka. Mengingatkan kita bahwa prestis tidak ada gunanya jika mobil tidak dapat menjamin Anda akan tiba di tujuan tanpa lampu peringatan di dashboard. Situasi Grecale pada 2026 ini adalah pengingat bahwa gairah Italia tidak dapat mengimbangi jaringan purna jual yang buruk. Pemilik menemukan dengan ngeri bahwa servis rutin sederhana dapat memakan waktu berminggu-minggu karena kurangnya teknisi bersertifikat dalam sistem hibrida ringan baru merek tersebut. Pasar telah mendeteksi bahwa nilai sisa Grecale adalah salah satu penurunan bebas paling keras di segmennya, yang menyebabkan perusahaan leasing menaikkan biaya bulanan ke tingkat yang melarang untuk melindungi diri dari depresiasi. Selain itu, antarmuka sistem EMIA memiliki kesalahan konektivitas nirkabel yang persisten, yang membayangi pengalaman mewah, mengubah SUV ini menjadi aset keuangan berisiko tinggi, yang lebih disukai dihindari oleh pembeli demi merek, yang menawarkan stabilitas nilai dan ketenangan mekanis yang jauh lebih unggul. Nomor 2, Jaguar F-Pace 2026. Kita menyaksikan kepunahan predator secara real time. Jaguar F-Pace 2026 memiliki salah satu statistik paling menakutkan di industri, 332 hari inventaris rata-rata. Itu hampir setahun penuh menunggu pemilik yang sepertinya tidak akan pernah datang. Jaguar telah jatuh ke dalam spiral ketidakrelevanan yang sepertinya mustahil untuk keluar. Keruntuhan jaringan dealer adalah gejala jelas bahwa merek tersebut telah kehilangan kepercayaan baik dari penjual maupun pelanggan. Masa depan merek Jaguar yang tidak pasti, yang telah mengumumkan perubahan radikal menuju listrik sambil mengabaikan model-modelnya saat ini, telah meninggalkan F-Pace dalam semacam limbo komersial. Tidak ada yang mau membeli kendaraan dari merek yang tampaknya akan tutup atau mengubah identitas sepenuhnya. Kurangnya pembaruan yang signifikan dan masalah keandalan yang diwariskan telah mengubah F-Pace menjadi aset beracun. Membeli satu hari ini hampir memastikan bahwa Anda akan berakhir dengan kendaraan yang sulit dijual dan dengan dukungan teknis yang bisa hilang kapan saja. Ini adalah akhir yang menyedihkan untuk merek yang dulunya melambangkan keanggunan dan kinerja Inggris. Isolasi komersial F-Pace pada 2026 ini adalah konsekuensi langsung dari strategi merek yang telah memutuskan untuk mengorbankan masa kini demi masa depan listrik yang tidak pasti. Pembeli menganggap F-Pace sebagai model yatim piatu, khawatir bahwa dalam waktu kurang dari 24 bulan, dealer akan berubah menjadi butik eksklusif di mana tidak ada tempat servis untuk mesin pembakaran. Keusangan sistem infotainmentnya dibandingkan dengan layar augmented reality pesaing Korea dan Jerman membuat interior Jaguar terasa seperti kapsul waktu dari 5 tahun yang lalu. Dengan nilai jual kembali yang anjlok 20% tambahan, hanya karena pengumuman penghentian produksi mesin thermal memperoleh F-Pace hari ini adalah secara finansial menerima kerugian modal langsung yang sedikit penggemar merek bersedia tanggung. Nomor 1, Audi A6 2026. Kita sampai pada akhir jalan, pada posisi yang tidak hanya mewakili kegagalan model, tetapi juga epitafe sedan mewah seperti yang kita kenal. Audi A6 2026 adalah representasi maksimal dari apa yang kita sebut efek dinosaurus. Teknologi masa lalu dijual dengan harga masa depan. Audi telah mengabaikan model ini secara sistematis, sementara memfokuskan semua sumber dayanya pada elektrifikasi dan SUV-nya, meninggalkan A6 sebagai peninggalan mahal yang tidak lagi memiliki tempat yang jelas di pasar. Mobil ini mewakili akhir dari seluruh kategori. Sedan eksekutif sedang dilahap oleh SUV mewah, dan proposal listrik baru. Membayar harga penuh untuk A6 hari ini adalah membeli mobil yang sudah terasa tua sebelum keluar dari dealer. Depresiasi yang diproyeksikan sangat brutal, melebihi 47% dalam 5 tahun pertama. Ini adalah kerugian lebih dari $30.000 hanya untuk kesenangan mengendarai kendaraan yang telah diputuskan untuk ditinggalkan oleh merek itu sendiri. Putusan pasar sudah final. A6 adalah simbol era yang telah berakhir, dan melihatnya menumpuk di dealer adalah bukti tak terbantahkan bahwa konsumen telah beralih ke masa depan di mana model ini tidak memiliki tempat. Audi A6 menderita. Pada 2026 ini stigma sebagai kendaraan tidak terlihat di era yang menuntut pernyataan niat estetika atau teknologi. Desainnya yang hampir tidak berevolusi dalam dekade terakhir memudar di hadapan keberanian sedan listrik baru Tiongkok dan kecanggihan Mercedes-Benz E-Class
yang telah mengintegrasikan kecerdasan buatan prediktif, sementara Audi masih bertaruh pada menu sentuh yang sudah menjadi rumit. Kurangnya varian hibrida plug-in dengan otonomi diperpanjang yang kompetitif telah menghapusnya dari armada perusahaan, pasar historis utamanya. Melihat deretan A6 mengumpulkan debu di dealer adalah konfirmasi bahwa pembeli mewah tidak lagi mencari kesederhanaan tradisional Jerman, tetapi pengalaman digital dan berkelanjutan yang tidak dapat ditawarkan oleh model ini. Karena arsitektur lamanya menandai berakhirnya relevansi komersialnya. Apa yang telah kita analisis hari ini jauh lebih dari sekadar daftar mobil dengan penjualan yang buruk. Ini adalah ringkasan pergeseran paradigma di industri otomotif. Kita melihat bagaimana loyalitas merek runtuh di hadapan kurangnya kualitas, bagaimana harga yang melambung akhirnya menabrak tembok realitas ekonomi, dan bagaimana kesombongan korporasi akhirnya dibayar dengan halaman penuh rongsokan yang berkilau. Pertanyaan untuk Anda sebagai konsumen sederhana, apakah ini saatnya untuk bernegosiasi atau melarikan diri?